Assalamualaikum Dasterlita. Jumpa lagi dengan saya Neneng Fani. Kali ini saya mau praktekin bagaimana caranya bikin roti sisir dan roti sobek pisang coklat dengan bahan pengempuknya bukan dari kentang, tapi dari ubi madu. Nah, disimak ya videonya. Tapi sebelum Dasterlita semua menyimak video ini, ada baiknya dulu, jika belum pernah subscribe channel ini, please banget untuk subscribe dulu. Dukung aku terus untuk membuat video yang bagus ya. Nah, sekarang yuk kita sama-sama simak video kali ini. Kita masuk ke tahap persiapan. Biasanya saya bikin untuk cairannya dulu terdiri dari 160 gram yang terdiri dari 1 butir telur plus air, ditambah 90 gram ubi madu atau bisa juga kentang, 30 gram susu bubuk, dan 80 gram gula pasir. Ini di blender sampai halus, lalu nanti kita akan masukkan ke dalam gelas. Setelah halus, lalu masukkan ke dalam gelas seperti ini. Biasanya setelah ini saya masukkan kulkas. Kenapa masukkan kulkas? Ini untuk mengantisipasi mixer yang kalau ngadon roti itu lama, supaya adonannya nanti tidak panas dan bantat. Maka cairannya saya buat dingin. Persiapan kedua, kita timbang 50 gram margarin, setelah itu didinginkan di dalam kulkas. Alasannya juga sama, karena mixer saya kalau ngulen itu lama sekali. Oke, ini adalah bahan-bahannya. 300 gram tepung terigu protein tinggi, 50 gram tepung terigu protein sedang, kemudian cairan yang sudah kita buat tadi, 50 gram margarin yang sudah didinginkan tadi, lalu setengah sendok teh garam, dan 1 sendok makan ragi instan. Oke, lalu kita siap untuk mixer. Tuang semua tepung, lalu cairan dan ragi instan. Setelah itu di mixer sampai menjadi gumpalan atau kalis. Nah, setelah adonan menjadi menggumpal seperti ini, lalu masukkan margarin dan garam ke dalam adonan, ke dalam mixer. Setelah itu dimix kembali hingga kalis elastis. Kali ini saya mau bikin roti sobek pisang coklat. Jadi ini pisang, saya pakai pisang kepok yang sudah digoreng dengan margarin. Setelah itu dibelah menjadi 2 tapi tidak putus seperti ini. Lalu masukkan filling coklat. Nah, setelah itu, setelah terisi semua, maksud saya dimasukkan ke dalam kulkas supaya coklatnya ini lebih set dan ketika diisi tidak bleber-bleber dan mengotori adonannya. Seperti itu ya Dasterlita. Oke, kita kembali lihat ke adonannya. Adonan itu harus kalis elastis seperti ini. Jadi ketika dibentangkan dia menjadi lebih tipis seperti ini, maka adonannya sudah siap untuk diproses selanjutnya. Masuk adonan, kita diamkan selama kurang lebih 1 jam ya. Setelah istirahat selama 1 jam, kemudian adonan ditaruh di dalam meja kerja, lalu ditimbang. Ini saya timbang dengan berat 35 gram. Nah, setelah ditimbang, kemudian kita rounding sampai halus semua yang sudah kita potong-potong. Setelah itu istirahatkan kembali selama kurang lebih 15 menit. Jangan lupa ketika diistirahatkan adonannya ditutup ya, supaya adonannya itu tidak menjadi kering Dasterlita. Gimana? Sampai di sini mudah bukan cara membuat roti? Intinya adonan harus kalis elastis. Insya Allah akan menghasilkan roti yang empuk dan lembut. Setelah itu olesi loyang dengan margarin ya, supaya ketika dikeluarkan menjadi lebih mudah.
Oke, sekarang kita ke tahap pengisian. Pertama, kita ambil adonan, lalu dipipihkan. Nah, cara memipihkannya juga adonan ya, dari tengah ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, seperti itu. Nah, setelah itu kita balik adonannya, jadi yang halus itu di depan, yang lebih kasar kita taruh untuk isian pisangnya nanti. Ini pisangnya saya bikin utuh seperti ini supaya puas makannya ya. Oke, lalu kita masukkan seperti ini saja. Lalu cubit-cubit supaya rapat dan tidak bocor. Lalu letakkan di dalam adonan. Kita coba sekali lagi. Coba diperhatikan ya Daslita. Pipihkan dengan cara maju ke depan, maju ke belakang, maju ke depan, maju ke belakang. Jadi nggak diusek-usek seperti itu. Kalau adonannya istirahatnya cukup, kemudian kalis elastis, pasti akan mudah dibentuknya. Dia tidak akan kembali lagi gitu, tidak akan membal, istilahnya seperti itu. Nah, lalu tutup dan dirapatkan adonannya, dicubit-cubit. Lakukan hingga adonannya habis ya. Istirahatkan adonan sampai mengembang 2 kali lipatnya. Setelah 1 jam dan mengembang 2 kali lipatnya, olesi tiap bagian rotinya ini dengan menggunakan susu yang dicampur dengan kuning telur. Jika akan dikasih topping, diberi topping pada saat ini saya kasih topping pisang iris dan choco chip. Lalu panggang dengan api yang besar, atau kalau pakai oven gas atau oven listrik di suhu 190 sampai 200 derajat selama kurang lebih 20 menit atau tergantung oven masing-masing. Nah, ini yang video yang rekaman yang pas waktu masuk oven dan keluar oven kok tidak ada. Jadi ini langsung ke sini saja ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi pengertiannya. Jadi ini setelah keluar dari oven, diolesi dengan margarin supaya tampilannya menjadi lebih cantik, lebih mengkilap. Nah, ini sudah siap. Kalau sudah dingin sudah siap untuk dimakan. Nah, gimana Daslita? Gampang kan cara bikin roti? Ini roti alami dengan pengempuk yang alami. Seratnya juga bagus, seratnya panjang. Oke, begitu dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan coret-coret di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.